Bring joy new life in every beat. Jesus, it's you who turns the day to night, who watches me as I begin to dream. Jesus, it's you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, and ground with me through all that I have been. Jesus, it's you. Jesus, it's you. Here and beyond, to the one thing true, Jesus, is you. Who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it's you who tells the strong to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it's you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fear and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my song, all of my days, all of my right.
Yo, Next G, what's up? Semoga teman-teman sehat-sehat ya. Bareng gue lagi. Semoga jangan bosan-bosan. Walaupun gue kadang-kadang membosankan, tapi kadang ngangenin loh. Oke. Gue hari ini bukan mau khotbah. Gue mau bagi obrolan aja dengan apa yang gembala kita lagi sampaikan akhir-akhir tentang great mindset. Nah, so gue cuma mau bagi hal yang ringan, obrolan-obrolan yang ringan seputar great mindset. Buat gue ini penting. Kenapa penting? Karena bagi gue the great mindset is the way to the great of life, gitu loh. Great mindset adalah sebuah jalan untuk sebuah kehidupan yang great, suatu kehidupan yang hebat gitu loh. So, ketika teman-teman pengen punya kehidupan yang luar biasa, artinya bukan kehidupan yang biasa-biasa aja, tapi suatu kehidupan yang luar biasa tentu harus memiliki cara berpikir yang luar biasa dulu. Nah, kalau kita bicara mindset, mungkin teman-teman udah yang tahu, tapi gue coba mau ulas sedikit. Apa sih mindset? Mindset itu adalah sebuah kerangka berpikir, cara berpikir, pola dari mana kita berpikir. Nah, cara kita berpikir, pola dari mana kita berpikir, rangka kita berpikir itu ditentukan dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Ketika lu melihat makanan yang makanan sup gitu, ada irisan cabai dan warnanya merah, kerangka berpikir lu bisa saja langsung berpikir bahwa makan ini pedas. Itu yang gue bilang tadi. Mindset kita bisa ditentukan dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Nah, tapi gue tidak mau bicara deep di situ lebih dalam. Gue mau bicara cuma hal yang ringan aja. Yaitu begini. Apa pandangan kita? Bagaimana kerangka berpikir kita, bagaimana jalannya pikiran kita ketika kita memandang hal yang namanya rutinitas. Ketika kita memandang hal yang namanya rutinitas. Nah, kenapa ini penting? Karena gini, kita perlu punya cara berpikir yang benar ketika kita memandang sebuah rutinitas. Karena kita hidup diperhadapkan dengan rutinitas. Karena kita hidup diperhadapkan dengan rutinitas every day. Lu bangun tidur, lu berkegiatan, sekolah, kuliah, online, whatever is that. Lu menghadapi rutinitas day by day. Rutinitas day by day. Seakan-akan yang kita hadapi adalah pengulangan. Setiap harinya begitu terus, setiap hari begitu terus, seperti ada pengulangan, terus begitu, setiap hari, day by day. Itu yang kita hadapi setiap hari. Nah, kalau kita bicara tentang pengulangan, maka kita akan menemukan ini. Kalau kita bicara rutinitas, kita bicara pengulangan, maka kita akan menemukan kata ini, jenuh. Oke, pelan-pelan. Kita akan menemukan kata jenuh. Nah, sebelum gue mau lebih jauh, gue mau ingetin, great mindset is the way great of life. Kita udah punya mindsetnya udah great, mindsetnya udah bagus, mindsetnya udah bener, mindsetnya udah luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah gini, gimana kita mengaplikasikannya? Nah, sedangkan dalam hidup, kembali lagi ke yang gue bahas tadi, dalam hidup kita diperhadapkan dengan sebuah rutinitas yang itu aja. Gue ulang, kita diperhadapkan dengan sebuah rutinitas yang itu aja. Tanpa kita sadari, rutinitas ini seringkali merubah kerangka berpikir kita, cara berpikir kita, pola berpikir kita. Ketika lo menghadapi rutinitas yang biasa-biasa aja, tidak ada rutinitas yang luar biasa, maka tanpa lu sadari, kita akan berpikir menjadi orang yang, udahlah gue jadi orang biasa-biasa aja. Gue jadi orang yang gak perlu menonjol, gak perlu hebat di kampus gue, di sekolah gue.
nggak perlu jadi yang terbaik, biasa-biasa aja lah. Yang bekerja ya udahlah yang biasa-biasa aja, nggak usah yang sok-sok ngide lah gitu loh. Bahkan pelayanan di gereja pun ya udahlah biasa-biasa aja, nggak usah yang berlebihan, nggak usah yang lebay. Nah, kenapa? Karena tanpa kita sadari kita terus menghadapi rutinitas yang sama, yang itu-itu aja, dan yang membuat kita berpikir menjadi biasa karena terbiasa. Sehingga kita sometimes kita menjadi orang yang punya cara berpikir yang kerdil. Ketika kita dituntut atau orang bilang, atau orang tua kita, atau mungkin orang yang kita sayangi berharap kita menjadi orang yang luar biasa, kita jadi orang yang udahlah gue biasa-biasa aja. Nah, kerangka berpikir kita tercipta, kerangka berpikir kita ada di situ karena kita terjebak dalam sebuah pola yang gue sebut tadi, rutinitas. Di dalam rutinitas ada pengulangan yang terus-menerus. Gue ulang, kita terjebak dalam sebuah rutinitas. Di dalam rutinitas itu ada pengulangan yang terus-menerus. Dan ini kembali yang gue bilang tadi, membuat kita jenuh. Membuat kita, gue kayak pengen lari daripada rutinitas ini. Gue pengen keluar daripada rutinitas ini. Gue bosan dengan kehidupan di sekitar gue, di rumah gue, di lingkungan gue, mungkin pelayanan di gereja gue, atau whatever is that, itu membuat gue bosan. Tahukah teman-teman, satu-satunya jalan untuk membuat lu menjadi great and greater adalah repetition, pengulangan. Ketika lu udah punya mindset yang luar biasa, lu udah punya great mindset, bagaimana lu itu bisa teraplikasi untuk menjadi sebuah kehidupan, sebuah great life, maka lu harus menjalani sebuah jalan ini yang namanya pengulangan. Bagi yang suka dengan sebuah tema, maka tema obrolan gue yang mau gue bagi ini adalah repetition, pengulangan. Karena kita perlu pola pikir yang benar ketika kita memandang pengulangan, yaitu sebuah repetition. Gue banyak menemukan orang yang suka belajar. Wah, gue suka belajar banyak hal, Met. Gue belajar ini, belajar itu, belajar ini, bla 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 bla. Maaf, gue harus sampaikan ini. Belajar tidak akan pernah membuat lo hebat. Belajar hanya akan membuat lo tahu. Tapi untuk menjadi hebat, lo harus melatih, lo harus menguji, lo harus mengulang-ulang apa yang lo pelajari. Gue ulang, belajar tidak menjadikan lo hebat. Kalau belajar menjadikan orang hebat, harusnya semua orang yang belajar, semuanya bisa hebat. Bukankah orang yang sekolah itu belajar? Harusnya semua orang yang punya gelar sarjana, semuanya hebat. Pertanyaannya, kenapa masih banyak sarjana yang nganggur? Kenapa masih banyak orang yang gak bisa dapat pekerjaan? Jangankan jadi orang hebat, pekerjaan aja gak dapat. Itu yang gue maksud. Belajar tidak bisa membuat lo hebat. Belajar gak akan pernah bisa membuat lo hebat. Tapi pengulangan, it's make you greater, more than before. Pengulangan akan membuat menjadi orang yang hebat. Menurutku bukan hal yang kebetulan di Alkitab ada kitab Ulangan. Menarik, ada kitab Ulangan. Dan kitab Ulangan ini yang luar biasa adalah gini, dia salah satu dari Pentataurat. Mungkin yang bingung, Pentataurat adalah 5 kitab Taurat. 5 kitab Taurat ini adalah 5 kitab yang dipelajari. Yang bahasa kasar gini, bukan cuma dipelajari ya, tapi dilatih karena udah jadi budaya bagi orang Yahudi. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini Pentataurat. Jadi orang Yahudi ini belajar ini nih udah benar-benar udah jadi darah dagingnya mereka.
Makanya dibilang Pentataurat, karena ini yang mereka hidupi, ini yang mereka pegang, yang mereka ajarkan berulang-ulang turun-temurun sama anak cucu mereka. Dan kita tahu bangsa ini menjadi bangsa yang hebat. Bangsa Israel menjadi bangsa yang superior. Dan bangsa yang aneh menurut gue, ya mungkin cuma karena pandemi gini, tapi selama tidak pandemik, kita sama-sama tahu, teman-teman sama-sama tahu bahwa bangsa Israel itu tempat yang terbuka untuk orang bisa ziarah ke sana. Lucunya, negara itu hampir setiap hari perang. Negara itu hampir setiap hari konflik. Tapi lucu, dalam kondisi perang, dia tetap membuka situs pariwisatanya. Saking hebatnya nih negara. Why? Kenapa? Karena bangsa Israel mengalami sebuah pola dan keadaan yang gue sebut repetition, pengulangan. Mereka bukan cuma diajar firman Tuhan atau Pentataurat, hukum Taurat secara berulang-ulang. Mereka bukan cuma diajar itu, tapi mereka menghadapi masalah yang sama berulang, ulang, dan ulang. Itu sebabnya mereka harus ada di padang gurun 40 tahun. Why? Kalau teman-teman coba research, observasi, googling, lain sebagainya, kalian akan menemukan bahwa perjalanan dari Mesir, tempat bagaimana bangsa Israel dulu diperbudak, sampai tanah Kanaan, itu kalau berjalan kaki, itu sekitar 10 harian, 7 sampai 10 harian lebih. Berjalan kaki dari Mesir sampai masuk tanah Kanaan. Aneh ya perjalanan mereka ya, 40 tahun. Why? Bagi teman-teman yang suka read Bible, baca Alkitab berseri ya, maksudnya berurut dari kejadian terus, teman-teman akan menemukan ya ternyata mereka Tuhan bawa berjalan tuh berkeliling. Kalau kita bicara keliling, apakah sepakat dengan saya? Maka yang terjadi adalah begini, mereka berjalan berulang. Mereka ketemu tempat-tempat yang sama, situasi yang sama, bahkan permasalahan yang sama. Mereka terus melihat teriknya matahari gurun. Mungkin mereka tidak mengalami karena ada tiang awan, tapi mereka terus melihat itu. Mereka terus bergumul masalah air. Ya, Tuhan sediakan, but mereka terus bergumul masalah air. Mereka terus bergumul masalah makanan. Ya memang Tuhan sediakan, tapi kalau teman-teman baca Alkitab, berapa kali Musa bahkan sampai hampir dibunuh hanya karena tidak ada air dan tidak ada makanan. Dan masalah ini tidak sekali, berulang. Terus, repetition terus terjadi. Pengulangan ini terus terjadi, menjadi sebuah rutinitas. Ada titik di mana bangsa Israel mulai jenuh dan marah. Seakan-akan masalah ini gak pernah selesai. Berapa banyak teman-teman yang mulai jenuh dengan hal-hal yang sifatnya repetition, pengulangan. Dan teman-teman mulai marah dan jenuh. Kenapa masalah ini gak pernah berakhir? Kenapa selalu ada? Kenapa orang tuaku selalu bertengkar? Dan mereka selalu meributkan hal yang sama? Gue gak tahu. Mungkin itu teman-teman alamin. Ada yang mungkin sedang membangun hubungan cinta. Kenapa gue harus terluka lagi? Kenapa gue harus dikecewakan lagi? Kenapa gue harus dibohongin lagi? I don't know. Ada sebuah rutinitas, ada seperti sebuah pengulangan yang terjadi terus menerus. Yang kadang-kadang membuat kita jenuh dan membuat kita pengen keluar dan lari dari semua itu. Kita kembali ke bangsa Israel. Bangsa Israel harus mengalami masalah yang sama. Pengulangan demi pengulangan. Sebuah rutinitas yang seakan-akan gak pernah berhenti. Mereka gak tahu ujung-ujungnya sampai kapan. Mereka gak pernah tahu. Tapi di situ Tuhan melatih mereka dengan sebuah pengulangan untuk menjadi bangsa yang hebat.
Di dalam Pentataurat, terakhir kitab Ulangan, seterusnya Israel menjadi bangsa yang hebat sampai hari ini. Gue gak mau panjang di situ. Gue cuma mau kasih tahu, bangsa pilihan ini sempat mengalami yang namanya repetition, yang namanya pengulangan, terus menerus. Masalah yang jadi rutinitas. Gue percaya hari ini gue sedang berbicara dengan banyak pahlawan dan orang-orang hebat yang akan lahir. Dan kalian sedang terjebak dalam sebuah bentuk pengulangan-pengulangan yang sama. Tapi kalian sedang dipersiapkan untuk jadi orang-orang yang hebat. Kenapa gue bilang begitu? Karena begini. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia. Untuk potensinya ini bisa keluar, potensi hebatnya bisa keluar, manusia harus mengalami yang namanya repetition. Itu sudah menjadi bagiannya. Gini, handphone diciptakan juga dengan beberapa aplikasi. Yang aplikasi ini harus diupdate. Terus diupdate supaya fungsi handphone ini maksimal. Kalau dia tidak diupdate, dia tidak maksimal. Nah, itu jadi bagian daripada handphone ini. Sudah menjadi sistem, bagian daripada handphone ini. Nah, sama seperti manusia. Untuk manusia bisa keluar potensinya, menjadi yang terbaik, menjadi something great, something greater, mereka harus ngalamin yang namanya pengulangan. Ada faham seorang ateis yang menyatakan bahwa nggak mungkin di dunia ini ada Tuhan. Kalau di dunia ini ada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ada orang mati, ada orang gembel, ada orang miskin, ada orang susah makan? No. Itu statement yang bodoh menurut saya. Itu hanya bicara manusia-manusia yang gagal memahami untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Karena manusia harus ada dalam sebuah repetition. Manusia harus ada dalam sebuah bentuk pengulangan. Gua kasih contoh. Gini. Bukankah untuk manusia punya bentuk badan yang bagus, mereka harus olahraga? Nggak laki-laki, nggak perempuan. Bener nggak? Buat perempuan-perempuan yang merasa pengen lebih slim, mereka harus olahraga. Karena kalau kalian tidak olahraga, kalian cuma mengurangi makan, kalian bisa kurus bisa, tapi ya kalian kurusnya jadi aneh. Jadi aneh, dan menurut gua bukan itu tujuan Tuhan menciptakan bentuk tubuh manusia. Itu pasti Tuhan ciptaan itu bagus. So kalau kita benar-benar mau kurusnya bagus dan sehat, maka kita harus olahraga. Selain kita jaga pola makan, ya kita pasti olahraga. Nah, ketika berolahraga, ini keren. Tuhan tuh ciptakan tubuh manusia tuh smart, pinter banget. Di dalam perempuan itu ada satu hormon namanya estrogen. Ketika perempuan ini berolahraga, estrogen ini tidak menjadikan perempuan itu menjadi berotot. Kalau kalian lihat perempuan binaraga itu beda. Mereka suntik hormon, steroid dan lain sebagainya. Tapi aslinya perempuan kalau berolahraga keras, mereka tidak berotot. Mereka jadi slim. Bentuk badannya jadi bagus dan mereka jadi slim. Itu hormonnya yang mengatur itu. Nah, beda sama laki-laki. Laki-laki punya hormon namanya testosteron. Nah, kalau mereka berolahraga dengan giat, tiba-tiba tubuh mereka berotot. Potensi tubuh yang bagus itu keluar. Nah, masalahnya begini. Olahraga atau latihan, orang bilang latihan angkat beban, ketika mereka melakukan itu, maka yang terjadi adalah sebuah repetition, pengulangan. Nggak ada orang yang tangannya langsung gede, cuma datang ke tempat gym, angkat barbel 1 kali, pulang, tidur, tiba-tiba tangannya gede. Kayaknya habis diserang tawon dia. No, dia harus mengangkat berulang-ulang. Besok dia harus datang lagi angkat berulang-ulang. Besok dia harus datang angkat berulang-ulang. Dan tiba-tiba potensi jaringan otot yang ada di dalamnya
itu mulai keluar dan membentuk. Begitupun perempuan, ketika dia terus berolahraga dan makan berulang-ulang, potensi fisiknya yang Tuhan ciptakan indah itu mulai membentuk dirinya, sehingga dia punya bentuk badan yang bagus. Nah, itu kita berbicara fisik. Bagaimana dengan mental? Bagaimana dengan jiwa? Bagaimana dengan pikiran? Itu sebabnya di dalam dunia ini kita ada mengenal istilah yang namanya latihan. Gue sebagai seorang musik, gue main gitar, gue punya waktu latihan. Latihan itu apa sih? Latihan itu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Gue ulang, latihan itu adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang. Melakukan hal yang sama berulang-ulang. Nah, hal yang sama yang dilakukan berulang-ulang inilah yang membuat mereka jadi semakin tajam, yang membuat orang menjadi semakin lebih baik, semakin lebih kuat, semakin keterampilannya semakin terasah. Itu makanya gue bilang tadi, jangan bangga jadi orang yang suka belajar, karena orang yang suka belajar tidak menjadi kesukaan belajar tidak menjadikan lu hebat. Kesukaan belajar hanya menjadikan lu tahu. Lu yang tadi yang nggak tahu gara-gara belajar lu jadi tahu. Gue ulang ya. Lu yang tadi yang nggak tahu gara-gara belajar lu jadi tahu. So what next? Lu udah tahu. Lu udah punya pengetahuannya. Terus tangkap ini. Orang yang punya pengetahuannya belum tentu punya keterampilannya. Gue ulang, orang yang punya pengetahuannya belum tentu punya keterampilannya. Lu bisa googling cara bikin ikan bakar atau cara bikin ayam goreng yang enak. Tapi keterampilan membuatnya belum tentu lu punya. Belajar hanya membuat lu menjadi yang tadi yang nggak tahu menjadi tahu. Lu punya pengetahuannya, tapi untuk lu punya keterampilannya, wow. Lu harus melakukannya berulang-ulang, melatihnya. Dan ini kata kuncinya untuk bisa keluar menjadi yang terbaik, menjadi great. Lu harus bersahabat dengan yang namanya kegagalan. Karena orang hebat dalam membangun apa yang dia mau bangun, dia nggak berjuang sendiri. Dia punya sahabat yang mendampinginya. Namanya kegagalan. Kenapa gue bilang sahabat? Karena kegagalan tidak membuat dia trauma dan tidak membuat dia berhenti. Kegagalan justru merangkulnya untuk membawa dia lebih baik lagi. Dan mengulang lagi, melakukannya lagi. Kenapa pengulangan menjadi begitu amat sangat penting? Makanya gue bilang tadi, di Alkitab ada kitab ulangan. Ya memang kalau buat teman-teman suka baca Alkitab setelah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, begitu masuk ulangan, itu seperti diulang lagi. Tentang beberapa statement-statement janji-janji Tuhan itu dan hukum-hukum itu seperti diulang lagi. Gini, oke, gembala kita juga membagikan kitab Amsal, di dalam Amsal 23. Amsal 23 ayat 7. Saya undang teman-teman untuk buka versi King James-nya. Yang bingung, maksudnya gini, yang nggak punya versi King James-nya bisa baca di sini. Proverbs 23
23 ayat yang ke-7. Bagian A aja. For as he think in his heart, so is he. For as he think in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan manusia itu di dalam dirinya, demikianlah dia. Apa yang dipikirkan manusia itu di dalam dirinya, demikianlah dia. So kalau teman-teman memandang teman-teman adalah orang yang gagal, bukan orang yang berhasil, maka demikianlah teman-teman. Nah, maksudnya gue angkat ayat ini apa? Ketika kita ada dalam sebuah rutinitas, dalam sebuah pengulangan, kita memandang itu apa? Kita memandang itu apa? Kalau kita memandang itu hanya sebagai sebuah situasi kehidupan yang menjebak, yang melumpuhkan kita, maka itulah yang terjadi. Tapi kalau kita memandang, no, ini kesempatan untuk gue menjadi orang yang lebih baik. That's why gue harus mengalami hal yang sama berulang-ulang. Gini, bahasa kasarnya gini, pengulangan hanya akan membuatmu lebih hebat. Pengulangan tidak akan pernah membuatmu hancur. Pengulangan hanya akan membuatmu menjadi jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas. Makanya di sekolah ada yang namanya ulangan. Nggak tahu istilahnya sekarang apa. Tapi memang itu bukan hal yang menyenangkan. Dulu kalau gua sekolah, guru bilang, hari ini ulangan, murid-murid langsung, ya. Padahal kan justru itu kesempatan kita menunjukkan kualitas hasil belajar kita. Di dalam ulangan itulah kualitas itu keluar. Di dalam pengulangan itu kualitas itu keluar. Di dalam pengulangan kualitas itu keluar. Di dalam Di dalam pengulangan kualitas itu keluar seperti otot keluar. Seperti otot keluar, di dalam pengulangan kualitas itu keluar. Gue kasih ilustrasi. Mungkin buat teman-teman yang ngalamin yang ini contoh. Mungkin ada yang kecewa gitu. Mungkin merasa ada yang, kenapa sih gue jadi orang yang harus patah hati berulang-ulang? Wow. Hey, gue cuma bilang begini. Kenapa harus patah hati berulang-ulang? Karena lo harus punya hati yang hebat. Hati lo harus kuat. Kenapa? Karena artinya Tuhan lagi mau kasih lo jodoh. Yang jodoh itu perlu hati yang kuat dan tangguh untuk mendapatkannya. Ya, karena hidup ini persaingan. Betul nggak? Dalam hal apapun, lo belajar, sekolah, kuliah, lo sports, lo main games, selalu ada yang terbaik di antara yang terbaik. So, bukan orang pintar yang menguasai dunia. Kalau teman-teman boleh cek, beberapa konglomerat mereka nggak punya gelar profesor, mereka sekolah nggak sampai S3, malah sebagian besar ada yang cuman sekedar tingkat SD sekolahnya. Tapi mereka punya mental yang luar biasa ketika mereka membangun, mereka punya bisnis. Mereka punya mental yang terbiasa menghadapi kegagalan yang berulang-ulang. Mereka nggak nyerah. Kegagalan tidak menghentikan mereka. Pengulangan hanya akan membuatmu menjadi lebih baik. So jangan jenuh dengan pengulangan. Jangan jenuh dengan situasi yang terus terulang-ulang dan kita mulai, gue bosan dengan lingkungan rumah gue bosan dengan kuliah gue bosan dengan sekolah gue bosan dengan pelayanan gue dan gue mau tinggalkan itu semua. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sepertinya hanya terulang hal yang sama begitu-begitu aja dan terus begitu-begitu aja dan gak pernah terjadi apa-apa. Enggak. Percayalah, ketika Tuhan izinkan hal itu terulang-ulang dalam hidup kita, Tuhan mau bentuk kita jadi sesuatu. So, yang mau gue encourage di sini adalah begini. Apapun yang sedang membuat teman-teman jenuh, lingkunganmu, keluargamu, hubunganmu, bahkan pelayananmu,
Yuk jangan keluar. Yuk jangan tinggalkan. Jangan. Teman-teman yang memang nggak tahu. Kita memang nggak tahu apa yang kita terjadi hari ini. Kita sama-sama nggak tahu, tapi nanti kita tahu. Kita sama-sama nggak taunya. Kenapa pengulangan ini terus terjadi? But one day kita bakal ngerti. Thank you buat tadi teman-teman worship team yang melayani. Ada Marta tadi, ada Karen, thank you. Luar biasa. Teman-teman yang masih setia melayani di NextG. Rumah mereka jauh loh dari kota bumi. Itu jaraknya dari sini melewati 2 galaksi. Jadi kalau galaksi kita tuh kan Bima Sakti kan, ada Merkurius, Venus, Matahari, itu satu galaksi itu Bima Sakti namanya. Galaksi terdekat dari sini adalah namanya galaksi Andromeda. Nah mereka Andromeda kesanaan lagi, lebih jauh. Jauh banget lah intinya. Nah mereka datang ke sini jauh-jauh, apalagi sekarang lagi musim hujan. Gue aja berapa kali ke rumah kreatif kehujanan, bener-bener lepek, literally lepek gue. Gimana mereka nih yang jauh-jauh. Ada teman-teman juga, teman-teman dari video, ada Joy, ada Cae yang tidak bosan-bosan dan tetap meluangkan waktu untuk bisa standby. Dan ada Kak Tapak juga yang support, yang sebenarnya kalau teman-teman lihat mereka ini semua melakukan rutinitas yang sama berulang-ulang. Mereka melakukan rutinitas yang sama. But believe it or not, ketika suatu hari nanti Tuhan pakai mereka luar biasa dan menjadi orang yang hebat, jangan pernah kaget dan jangan pernah bingung, karena teman-teman menjadi saksi kesetiaan mereka yang mau setia melayani berulang-ulang. Secara manusia kita ada nggak kejenuhan? Kejenuhan pasti ada. Kebosanan ada nggak? Pasti ada. Tapi kita mau punya cara pandang yang beda, mindset yang beda. Great mindset melihat rutinitas adalah sebuah bentuk kesempatan gue berlatih untuk gue menjadi orang yang jauh lebih baik. Ini sedikit cerita kisah nyata. Kalau gue udah pernah cerita dengan beberapa teman-teman di sini. Seorang pemuda di sebuah gereja, dia seorang yang suka foto. Suatu hari dia menawarkan diri ke gerejanya untuk setiap aktivitas gerejanya dia pengen foto. Gereja memperbolehkan. Akhirnya setiap ibadah dia sibuk foto. Foto stage, panggungnya, singernya, WL terus. Yang tadinya cuman dia sekedar foto-foto aja, sampai akhirnya gereja mulai mempercayakan, beberapa tahun kemudian gereja mulai mempercayakan dia untuk setiap event-event gereja dia aja yang foto. Sampai dia bisa foto dan segala macam. Dia melakukan itu berulang-ulang. Jenuh nggak? Pasti ada jenuh. Berulang-ulang. Dan apa yang terjadi? Sekarang orangnya tinggal di Singapura. Sekarang foto sama dia untuk wedding aja, itu pre-wedding aja foto sama dia itu nilainya 150 juta. Bayangin, satu kali foto, satu pasangan, 150 juta. Dari mana dia punya kehebatan ini? Dari mana dia punya kemampuan yang hebat ini? Ilmu yang mahal ini? Karena pernah ada sesuatu yang dia lakukan berulang-ulang. So nggak ada orang yang lahir tiba-tiba dia langsung hebat, langsung brilian, no. So gue mau tanya sama teman-teman, pengulangan apa yang kamu lakukan dengan tekun dan kamu latih dengan giat? Orang yang hidupnya bosenan, hidupnya nggak akan kemana-mana. Karena dia nggak akan pernah menjadi ahli. Kalau dia belajar, dia cuma tahu. Tapi orang hebat adalah orang yang mampu mengalahkan kebosanannya dengan menjadi orang yang tekun dan terbiasa dengan sebuah pengulangan. Terbiasa dengan sebuah sesuatu yang terus terulang dalam hidupnya. Rutinitas, terbiasa dengan rutinitas. Itu sebabnya untuk sebuah hal yang hebat yang namanya kasih, Tuhan bikin pengulangan. Tuhan mengajarkannya
Tuhan menyampaikannya, dan Tuhan menyatakan pengulangan di situ yang sangat jelas. Mungkin teman-teman bingung. Kita baca ayat, kita buka ayatnya dulu. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Isinya begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar di antara apa? Di antara iman dan pengharapan, yang paling besar itu kasih. Ini gila banget. Ini gila banget menurut gua. Berarti kasih itu bukan hal yang sembarangan. Something great. That's love. Kenapa? Karena ternyata kasih lebih besar daripada iman yang memindahkan gunung. Ternyata kasih lebih besar daripada pengharapan yang tidak mengecewakan. Kasih lebih besar. Tapi untuk sesuatu yang hebat ini, maaf, harus ada pengulangan. Itu sebabnya kenapa waktu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tanya dan mengulangi sampai 3 kali. Untuk sesuatu yang hebat, harus ada pengulangan. Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Diulang 3 kali. Contoh lain lagi ketika Tuhan Yesus mengajarkan kasih, dan ada pengulangan di situ. Ketika Tuhan Yesus dengan jelas mengajarkan yang namanya pengampunan. Ketika ada satu situasi di mana murid-muridnya tanya kepada Yesus, berapa kali kita harus mengampuni? Tuhan Yesus bilang begini, 7 kali 70 kali. Ada jumlah yang dikali. Seakan-akan ada aktivitas yang terus diulang-ulang berkali-kali. Untuk melakukan apa? Yang namanya kasih. Yang namanya pengampunan. Kenapa? Karena kasih itu hal yang hebat. Lebih hebat dari iman yang memindahkan gunung. Lebih hebat daripada pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan seperti yang gue bilang di awal, sesuatu yang great, sesuatu yang hebat harus berbanding lurus dengan yang namanya repetition, dengan yang namanya pengulangan. Seorang yang punya great mindset adalah orang yang bisa memandang rutinitasnya, memandang aktivitas yang terulang-ulang itu sebagai satu kesempatan bahwa Tuhan sedang membentuk gue menjadi something great, something greater. Karena Tuhan menciptakan teman-teman semua di sini untuk jadi kepala, bukan menjadi ekor. Itu janjinya. Dan janjinya Tuhan bilang, Tuhan akan buat teman-teman terus naik dan tidak akan turun. That's why Tuhan kadang-kadang tempatkan kita dalam sebuah situasi situasi yang menjebak kita seakan-akan dalam sebuah rutinitas di mana kita terus mengalami namanya pengulangan. Karena pengulangan ini hanya akan membawa kita terus naik. Dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lebih besar. Menjadi kepala, bukan ekor. Itu tujuan Tuhan. Gue mau tutup dengan satu cuplikan film tentang seorang anak yang dididik hal yang sepele, dan dia harus melakukannya berulang-ulang sampai anak-anak ini marah. Ini buat apa gue lakukan berulang-ulang? Biar apa? Tujuannya apa? Gue gak ngerti kenapa gue lakukan berulang-ulang. Dan sampai suatu hari gurunya menunjukkan kenapa dia harus melakukan itu. Anak ini kaget dan terperangah dan dia gak sangka. Wow. Itu yang gue bilang. Mungkin hari ini kita gak ngerti. Tapi suatu hari nanti kita akan ngerti. Gue akan tutup dengan kisah ini. Teman-teman nikmati kisahnya. Semoga kisah film ini juga akan menjadi berkat buat teman-teman. Gue cuma mau ingetin, ketika kita harus mengalami yang berulang-ulang, bahkan dalam situasi aktivitas kita, bahkan dalam pelayanan saat ini, mungkin teman-teman yang merasa, sama-sama aja. Ya, gue bilang tadi, latihan itu kita mengulang hal yang sama. Gue cuma bilang begini, jangan quit. Jangan berhenti. Embrace the repetition. Pengulangan itu. Itu hanya membuat kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Berlatih menjadi. Tuhan melatih kita dalam banyak hal. Tuhan bisa melatih kita dalam bentuk kesabaran.
Kalau Tuhan pengen melatih kita dalam bentuk kesabaran, untuk menjadi something great dalam bidang kesabaran, maka Tuhan akan izinkan orang yang menyakiti kita berulang-ulang. Situasi yang mengecewakan kita berulang-ulang. Keluarga yang mengecewakan kita berulang-ulang. Karena Tuhan pengen kesabaran ini keluar. Karena suatu hari gara-gara kesabaran ini, orang ini akan Tuhan bawa angkat tinggi sekali. Sehingga banyak orang-orang hebat yang kerja sama dia cuma karena, kenapa sih lu suka sama dia? Karena dia orangnya sabar banget. Kenapa lu percayakan banyak uang ke dia? Karena dia orangnya sabar banget. Yuk, miliki mindset yang hebat. Miliki great mindset dalam rutinitas kita yang hanya akan membuat kita menjadi jauh lebih baik. Salam Next G. Generasi masa depan yang tidak hidup di masa lalu. God bless you all. I put my jacket on 1,000 times. I took it off 1,000 times. Okay? This is stupid. I'm done. They can beat me up if they want to. And you know why you only have one student? Because you don't know Kung Fu. 小坠， What? come here. Check it on. Miss Han, I already... Check it on. Check it on. I don't have a jacket. Check it on. Be strong. Check it on. Firm. Check it off. Remember, always strong. Check it off. Strong. Left foot back. Right feet back. Left feet back. Pick up your jacket. Oh, Miss... Focus. Okay. Always concentrate. Left back. Right foot back. Pick up your jacket. Stay. Pick up your jacket. Be strong. Hang it up. Hang it up. Hang up. And attitude. Strike. Hang up and attitude. Harder. Harder. Good. But no face. Check it out. Kung Fu lives in everything we do, Xiao Zhui. It lives in how we put on the jacket, how we take off the jacket. It lives in how we treat people. Everything is Kung Fu.